Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian singkat Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pernahkah kita merasa kita berada dalam satu masalah di mana kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, atau bahkan mungkin kita merasa seakan-akan tidak ada jawaban dari masalah kita tersebut? Atau pernahkah kita merasa bahwa kita memiliki ruang yang sangat terbatas, kita memiliki kesempatan yang bahkan tidak ada sama sekali kesempatan yang kita punyai, atau kita merasa bahwa orang-orang telah meninggalkan kita merasa sendirian? Tentu saat itu kita akan merasa putus asa. Baiklah, kita akan mencari tahu bagaimana kita bisa keluar dari keputusasaan itu. Bagaimana kita mencari tahu kita keluar dari masalah-masalah tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kembali lagi menghadap kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih, tuntunan tangan Tuhan masih menjadi bagian kami hingga saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas setiap nafas hidup yang telah Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan harian ini. Biarlah setiap telinga yang mendengar renungan ini dikuatkan. Tuhan berikan jalan yang terbaik agar kiranya firman ini dapat diaplikasikan dalam setiap kehidupannya dan dapat menjadi jalan keluar bagi setiap yang mempunyai masalah. Inilah doa permohonan kami Bapa, biarlah sepanjang hari ini Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni kami atas setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu cerita seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, bekerja jauh dari keluarganya. Dia mencari kebutuhan untuk menghidupi keluarganya. Ya, hasil yang didapat cukup lumayan, tetapi ada harga yang harus dibayar oleh laki-laki ini. Dia jauh dari keluarganya, dia jauh dari anak-anak dan istrinya. Walaupun beberapa saat dia pulang, dia mengambil liburan beberapa saat dan kembali lagi ke tempat bekerjanya. Hal begitu terjadi rutin terus-menerus dalam kehidupannya beberapa lama. Dia merasa bosan, dia merasa capek, jenuh. Dia menghadapi sebuah masalah seperti ini. Bagaimana dia harus keluar dari masalah ini? Dia selalu berdoa. Setiap ada kesempatan, dia selalu berdoa. Ketika dia makan, ketika dia melakukan kegiatan pekerjaannya, ketika di kantornya, bahkan ketika berada di tempat olahraga atau gym, dia merasa selalu harus berdoa. Dia merasa inilah kebutuhan dia. Dia merasa dia akan menjawab doa. Dia akan mendapat jawaban doa. Dia merasa Tuhan akan mengabulkan doanya. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan mengabulkan doanya. Doanya dijawab Tuhan. Dia mendapatkan sebuah surat persetujuan untuk pindah ke area dekat keluarganya. Dia bisa bersama-sama dengan keluarganya. Inilah yang kita hadapi, saudara-saudara. Inilah yang sementara kita sedang jalani. Ketika kita merasa sebuah masalah, terkadang kita tidak mencari Tuhan, tetapi kita berusaha mencari keputusan sendiri. Kita berusaha mencari jawaban atas setiap masalah kita sendiri. Inilah kesalahan kita. Kita tidak berpaling, kita selalu berpaling kepada Tuhan. Kita selalu menyangkal Tuhan. Tetapi yang jadi kebutuhan kita kembali kepada Tuhan. Kita harus menyampaikan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita sampaikan dalam doa. Inilah jawaban dari setiap keputusasaan kita. Inilah jawaban dari setiap masalah kita, yaitu doa. Doa menurut buku Kebahagiaan Sejati membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita naik kepada Tuhan, bukan Tuhan turun kepada kita, tetapi kita naik kepada Tuhan. Inilah yang membuat doa-doa kita didengar pada Tuhan. Seringkali jawaban doa itu tidak segera
tidak segera dilakukan atau tidak segera dijawab oleh Tuhan, tetapi apakah kita berputus asa? Banyak kemungkinan yang terjadi, tetapi ingat janji Tuhan itu nyata, tetapi ingat jawaban doa Tuhan itu nyata. Jaminan Tuhan itu jaminan Tuhan itu luas dan tiada batasnya. Dia berjanji itu setia adanya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terkadang kita pun merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita karena Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Ingatlah, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kita mempunyai Tuhan yang setia. Kita mempunyai Tuhan yang selalu mendukung kita dalam setiap hal apapun. Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita. Tuhan akan memberikan jawaban dari setiap permasalahan kita, asalkan dengan penyesalan, dengan kerendahan hati kita meminta kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Biarlah renungan singkat pada kali ini membuat iman kita percaya kepada Tuhan semakin hari semakin lebih besar, terutama dalam masa pandemi ini, membuat kita semakin yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber penolong kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.